Ya, kadang-kadang anak itu terluka, kadang-kadang anak itu tergores, kadang-kadang lukanya terlalu dalam untuk memaafkan kepada orang tua kita. Kalau itu luka yang sangat dalam tak dapat diobati, biarlah luka itu tetap di dalam. Ini dari Pemalang, Jawa Tengah. Assalamualaikum ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta saran dari Habib bagaimana saya bisa tulus untuk berbakti kepada ibu saya. Karena saya kerap acuh saat di depan beliau. Namun setelah saya merasa bersalah dan seringkali bertengkar dengan hati saya, ibu saya seorang diri karena ayah saya meninggalkan saya saat sedang kecil. Apakah saya, jika rasa di hati saya tidak ada kerinduan kepada ayah saya, bahkan saat berdoa pun saya kurang mantap, seperti halnya saya mendoakan ibu saya, Habib. Mohon pencerahannya ya Habib. Ada Habib Ali. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga yang bertanya tadi diberi hidayah oleh Allah dan diberi rahmat oleh Allah untuk menjadi anak yang baik, yang berakhlak, yang berbakti kepada kedua orang tua. Perlu kita tahu bahwa orang tua kita itu adalah sebab utama keberadaan kita di atas muka bumi ini. Dan nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, ada nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Ada nikmatul ijad, kita diadakan. Nikmatul imdad, bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul imdad ini yang dari Allah berupa bantuan, berupa segala kenikmatan, berupa apa saja yang ada di atas muka bumi, apa saja yang diberikan oleh Allah pada manusia, pada tubuh badannya, itu dimulai dengan nikmatul ijad. Nikmat diadakan itu. Karena ada, kita menikmati segala-galanya. Kalau tidak ada, maka apa yang diciptakan ini tidak dapat dinikmati karena yang menikmati tidak ada. Jadi dijadikan nikmat besar dari Allah untuk manusia, itu nikmat diadakan, nikmat diciptakan. Kita ini mendapatkan nikmat ada diciptakan oleh Allah, wasilahnya itu orang tua kita. Ialah bukan orang tua kita yang menciptakan kita, tapi wasilah adanya kita itu adalah kita punya orang tua. Sehingga apa yang kita kecapi, apa yang kita rasa daripada kenikmatan yang ada, apa saja, itu adalah jasa daripada orang tua kita menjadi sebab keberadaan kita. Maka dengan demikian, daripada situ kita mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang tua itu nomor 2 setelah kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Kalimat ihsanan di sini, ihsan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat ihsan. Ada beda antara hasan dengan ihsan. Ihsan ini lebih kebaikan yang lebih. Itu ihsan. Jadi anak itu diperintahkan untuk berbakti lebih kepada orang tuanya. Ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, katanya, Rasulullah, orang tua saya ini, apa hak orang tua saya kepada saya? Yani bagaimana saya menyikapi orang tua saya? Katanya, huma jannatuka wa naruka. Simpel jawaban itu. Orang tua kamu itu surga kamu dan neraka kamu. Yani tinggal pilih saja mau yang mana. Tak ada orang yang mau pilih neraka, mau pilih surga, tapi melalui bakti kepada orang tua. Tapi kadang-kadang kita pun menghadapi masalah dengan orang tua kita. Seperti mana orang tua pun bermasalah juga kadang-kadang menghadapi dengan anak-anaknya. Maka dalam hal ini bukanlah hak anak untuk menghukum orang tua yang bersalah kepada anak itu sendiri. Yang menjatuhkan hukuman, yang berhak menjatuhkan hukuman hanya satu saja, Allah Subhanahu wa taala.
apa perbuatan orang tua kita yang salah kepada kita bukan menjadi alasan untuk kita membalas dengan perbuatan yang sama kepada orang tua kita. Justru yang diperintahkan itu adalah idfa' billati hiya ahsan. Balaslah orang itu dengan yang terbaik. Kalau ini kepada orang umum, apalagi kepada kita punya orang tua kita sendiri. Hatta orang tua kita meninggalkan kita, hatta orang tua meninggalkan kita. Hatta orang tua kita tidak beri nafkah kepada kita, hatta dia tak beri nafkah kepada kita. Hatta orang tua kita tak hantarkan kita pergi belajar, hatta orang tua kita tidak hantarkan pergi belajar. Karena kesalahan orang tua tidak menjaga kepada anak, kesalahan itu kesalahan dia kepada Allah, dan Allah yang berhak untuk menghukumnya. Demikian juga ketika tidak diberi nafkah, ketika tidak mendidik, orang tua yang akan menanggung akibatnya di hadapan Allah, tetapi itu bukan menjadi alasan dan ruang kepada anak untuk menghukum kepada orang tuanya. Ini menyikapi kepada orang tua yang tidak menjalankan tugasnya kepada anak untuk mendidik dan seterusnya. Ya, kadang-kadang anak itu terluka, kadang-kadang anak itu tergores, kadang-kadang lukanya terlalu dalam untuk memaafkan kepada orang tua kita. Kalau itu luka yang sangat dalam tak dapat diobati, biarlah luka itu tetap di dalam, tapi jangan terungkap dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan tindakan. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid janahaka واخفض لهما جناحك من الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Rendahkan hendaklah kamu bersikap baik kepada orang tua kamu, dan janganlah kau mengatakan atau apapun kalimat yang boleh menyakiti perasaan orang tua kamu. Kalau salah seorang daripada orang tua kamu atau keduanya sudah tua, maka jangan kamu mengatakan kata-kata yang menyakiti perasaannya, dan berkatalah dengan kata-kata yang baik. Fokus disebutkan oleh Allah secara khusus kata-kata wa qul lahuma. Katakan kepada mereka dengan kata-kata qaulan karima, kata-kata yang mulia, kata-kata yang manis. Bukan hanya kepada orang tua yang baik saja, katakan kepada kedua orang tua kamu tanpa melihat latar belakangnya baik atau tidak. Wa qul lahum qawlan karima, rendahkan sayap kamu, bertawadhu'lah kamu dengan merendahkan diri, dan katakanlah, berdoalah kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosa mereka berdua dan rahmatilah mereka berdua seperti mana mereka berdua menjaga kepada kami. Ini beberapa bimbingan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana membimbing anak kepada orang tuanya. Coba saya akhiri dengan satu cerita dalam Quran ya. Allah itu menghibur perasaan seorang ibu yang runsing akan keselamatan anaknya. Allah sendiri menghibur perasaan seorang ibu yang risau, khawatir keselamatan anaknya. Artinya kalau Allah sendiri menghibur kepada perasaan orang tua, yang lebih layak menghibur perasaan orang tua itu siapa kalau bukan anaknya? Tapi Allah mau tunjuk ketika ibunya Nabi Musa alaihissalam meletakkan Nabi Musa di satu kotak, diletakkan di atas air, katanya inna raduhu ilaiki, aku kembalikan anakmu ini kepada engkau wahai ibu Nabi Musa, wa ja'iluhu minal mursalin, aku jadikan dia sebagai rasul. Kemudian dalam ayat yang lain, aku kembalikan dia kepadanya, yakni Nabi Musa kepada ibunya, kai taqarra ainuha, agar supaya hati ibu Nabi Musa itu terhibur. Kata Allah Subhanahu wa taala, jaminan Allah untuk mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya semata-mata untuk menghibur perasaan seorang ibu. Kalau Allah menunjukkan perbuatannya seperti itu kepada seorang ibu, apalagi seorang anak terhadap ibunya. Mungkin itu sedikit beberapa hal yang terkait dengan orang tua. Mungkin Habib Hasan boleh sempurnakan.